judisial kita adalah kasus HAM Papua, Pak, yang bukan lagi menjadi masalah nasional, yang sudah menjadi masalah internasional. Selalu dibicarakan. Kenapa bukan itu menjadi skala prioritas? Harapan saya, ya, kasus-kasus ini kemudian pemerintah atau ketidakpengadilan mengatakan itu bukan pelanggaran HAM, kasus-kasus HAM di Papua, maka sesungguhnya menciptakan ketidakpercayaan terhadap hukum masyarakat. Maksud saya, apapun buruknya perkara, apapun konsekuensi hukumnya, harus ada hukuman yang menjadi ya publik percaya kepada institusi hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Menteri Koordinator Hukum dan Keamanan Republik Indonesia beserta jajarannya. Yang terhormat yang mewakili Jaksa Agung RI, Wakil Jaksa Agung RI beserta jajarannya. Yang terhormat Kepala Badan Intelijen Negara RI atau yang mewakili beserta jajarannya, rekan-rekan pimpinan dan anggota Komite 1 DPD RI yang berbahagia serta hadirin, rekan media yang hadir. Tadi sambil guyon pada Menko, saya bilang kalau Menko Polhukam datang ke sini magnetnya mesti banyak. Iya, karena banyak pengen merilis ya, banyak ingin tahu. Karena belakangan ini ya Pak Menko ini media darling. Saya sebenarnya kalau yang beliau nggak perlu jauh-jauh, kita ngobrol di pinggir pagar. Ya, saya nomor 8, beliau nomor 9. Jadi sering ngobrol-ngobrol juga. Jalan kaki, tapi jarang ketemu. Terakhir kita ketemu di Medan ya Pak ya. Di Medan, tiba-tiba beliau sudah ada di kampung saya. Yang jarang pejabat setingkat menteri datang. Saya atas nama daerah juga menyampaikan terima kasih Pak. Bapak dengan Mendagri datang ke MBD. MBD itu Maluku Barat Daya, bersebelahan dengan perbatasan dengan Timor Leste. Ya, jarang pejabat setingkat menteri ke sana. Ya. Terima kasih Pak sudah datang ke kampung saya. Pertama saya ingin mengajak, mari senantiasa kita mengajar terpuji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kasih dan Penyayang, karena atas karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan bersama-sama dalam rangka hadir pada rapat kerja Komite 1 DPD RI dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI, Jaksa Agung, dan Kepala Badan Intelijen Negara.
Pertama-tama atas nama pimpinan Dewan, kami menyampaikan terima kasih Pak dan apresiasi yang tinggi atas kesediaan Saudara Menko Polhukam, Saudara Wakil Jaksa Agung, serta Saudara yang mewakili Kepala Badan Intelijen Negara untuk hadir dalam rapat kerja Komite 1 DPD RI. Perlu disampaikan bahwa sesuai dengan kesepakatan internal antara pimpinan DPD RI, kami membagi dan berbagi tugas. Di berempat ini kami mengkoordinir beberapa kelengkapan. Kebetulan saya selaku Wakil Ketua 1 membawahi mengkoordinir Komite 1 dalam urusan kepentingan politik, hukum, dan hak asasi manusia. Pak Menko, Pak Wakil Jaksa Agung, dan Wakil Ketua BIN, saya perlu menyampaikan bahwa pertemuan ini sebagai kelanjutan dari sebuah proses di mana pada akhirnya dalam sidang paripurna yang lalu diputuskan adanya rapat dengan pendapat dengan jajaran pemerintah. Nah, karena ini Bapak-Bapak kami undang kemari, khususnya dari Komite 1, dan saya pada kesempatan ini hanya sebagai pengantar dan selanjutnya akan dipimpin oleh pimpinan Komite 1. Namun ada beberapa hal yang izinkan saya sampaikan sebagai pengantar, bahwa rapat kerja ini terwujud dari proses dialog dan diskusi intensif antara pimpinan DPD RI dengan pimpinan alat kelengkapan dalam menyikapi situasi dan kondisi yang berkembang berkaitan dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Kepres Nomor 4 Tahun 2023 tentang tim pemantau pelaksana rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta Inpres Nomor 2 Tahun 2023 tentang pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM yang berat. Hasil diskusi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan mengundang sejumlah pakar untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, khususnya berkaitan dengan 12 pelanggaran HAM berat yang disampaikan oleh TPP dimaksud, di mana pelanggaran yang pertama lebih mendapatkan sorotan dan perhatian lebih mendalam dari DPD RI dan masyarakat, yakni berkaitan dengan peristiwa tahun 1965 dan 1966. Hasil inilah yang kemudian menjadikan dasar diadakannya silaturahmi kebangsaan DPD RI soal Inpres Nomor 2 Tahun 2023 pada tanggal 23 Mei 2023 yang lalu, yang kemudian menghasilkan 8 rekomendasi, antara lain menyatakan bahwa proses pembahasan pelanggaran HAM berat hendaknya mengkaji kembali secara adil dan seimbang, baik dalam penentuan pelaku maupun korban kedua belah pihak, serta dalam penentuan pemulihan hak korban yang akan menerima santunan atau kompensasi, dan merekomendasi juga pembentukan pansus guna melakukan kajian dan telah yang mendalam terhadap instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang pelaksanaan non-yudisial pelanggaran HAM yang berat. Sebagai tindak lanjut dari proses tersebut, maka lembaga DPD RI memberikan mandat kepada Komite 1 untuk mengadakan rapat kerja dengan Menko Polhukam, Jaksa Agung, dan Badan Intelijen Negara sebagai upaya untuk mendapatkan klasifikasi resmi dari pemerintah terkait terbitnya Inpres tersebut dan 2 Kepres tersebut di atas. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dipersilakan kepada pimpinan Komite 1 dan segenap anggota Komite 1 untuk melanjutkan rapat kerja ini dengan harapan
adanya penjelasan yang utuh dan menyeluruh dari pemerintah terhadap terbitnya 3 aturan di atas. Sebelum saya serahkan pada pimpinan Komite 1 tadi, bisik-bisik Pak Menko menyampaikan bahwa ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan. Beliau akan, kalau sudah menyampaikan paparan dengan segera, beliau sekarang ini didampingi oleh juga tim yang kalau beliau harus keluar pada waktunya, tim ini lengkap siap untuk menyampaikan apa saja yang menjadi kebutuhan dalam diskusi ini. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, dan selanjutnya saya persilakan pimpinan Komite 1 dalam hal ini adalah Senator Philip Mamat sebagai Wakil Ketua Komite 1, adalah senator dari Papua untuk menyampaikan atau memimpin pertemuan ini. Dipersilakan. Dr. Nono selaku pimpinan DPD RI, Bapak Ibu hadirin sekalian, Pak Menko Polhukam dan jajaran, Jaksa Agung dan jajaran, BIN, Kepala BIN dan jajaran, rekan-rekan Komite 1 sekalian, kita baru saja mendengar arahan daripada pimpinan DPD RI, Pak Menko Polhukam dan jajaran. Mekanisme rapat pada hari ini sesuai dengan mekanisme di DPD. Sebelumnya kita akan memberikan kesempatan kepada Pak Menko, Jaksa Agung, dan Kepala BIN untuk mempresentasikan hal-hal yang terkait dengan topik kita pada hari ini. Namun sebelum itu ada beberapa hal penting menurut kami yang perlu mendiskusikan bagi Pak Menko, dan hal itu terkait dengan terbitnya Kepres dan Impres sebagaimana yang Pak Ketua DPD telah sampaikan. Yang pertama adalah pertanyaan kami adalah bagaimana pemerintah bisa mengakomodir peristiwa 65 itu sebagai bagian daripada peristiwa yang diselesaikan secara non judisial. Ini kita juga akan minta penjelasan dari Menko Polhukam dan Pak Jaksa dan Kepala BIN. Yang kedua, Pak Menko, TAP MPR kita dengan tegas telah menyebutkan tentang peristiwa itu sebagai suatu pelanggaran dan dilarang ada di negara demokrasi. Bagaimana dengan legalitas atau dasar hukum daripada Kepres dan Impres ini? Apakah menurut pandangan DPD, TAP MPR itu adalah putusan rakyat tertinggi yang tentu harus menjadi dasar hukum yang paling kuat dalam tataran hukum di negara kita. Apakah ini bukan pelanggaran? Kalau ini adalah pelanggaran ataukah tidak bukan pelanggaran, mohon Pak Menko untuk jelaskan dalam konteks hukumnya. Yang kedua, Pak Menko Polhukam dan jajaran, bagaimana mungkin Komnas HAM, Jaksa Agung dalam tugas dan kewenangannya melaksanakan penyelidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran. Apakah Jaksa Agung atau Komnas HAM dalam memutuskan bahwa kasus ini harus menjudisial, ataukah justru sebaliknya belum ada keputusan dari Kejaksaan Agung, tapi Presiden mengeluarkan Kepres maupun Impres? Ini perlu kami mendapatkan penjelasan di bagian ini. Karena Kepres dan Impres menurut kami landasan hukum apa? Apakah dengan 12 orang sebagai tim pembentukan itu serta-merta bisa menjadi rujukan bagi Presiden untuk mengakui bahwa ini adalah kesalahan negara? Apakah tidak? Melalui persetujuan DPD maupun DPR, Presiden harus mengatakan itu, dan sikap politik ini harus disepakati bersama-sama. Poin-poin inilah yang menurut kami sebagai lembaga DPD membutuhkan penjelasan. Ini keraguan masyarakat itu kan aspek politiknya.
konstelasi politik menjelang proses ini, yang judicial ini, bagaimana Pak Bim, pengamatan Bim terkait dengan situasi politik ini ketika pemerintah mengakui bahwa ini pelanggaran dan diserahkan secara non judicial. Deteksi dini Bim seperti apa? Kami ingin tahu, Pak. Pak Menko dan jajaran yang kami hormati, bagi DPD RI bahwa TAP MPR RI merupakan keputusan tertinggi lembaga yang kemudian wajib pemerintah mendapatkan persetujuan sebelum memutuskan bahwa ini adalah kasus HAM yang diselesaikan secara non judicial. Kami coba Prof untuk mencari sejumlah regulasi terkait dengan non judicial, namun kami belum menemukan semacam dasar hukum yang kuat untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat ini diselesaikan secara non judicial. Bagaimana dari aspek itu dan bagaimana hak MPR-nya? Oleh sebab itu pada kesempatan ini kami mohon kepada Pak Menko Polhukam dan jajaran untuk menjelaskan kepada kami tentang poin-poin yang tadi saya sampaikan, dan juga akan ditambahkan oleh Bapak Ibu anggota Komite 1 yang hadir pada saat ini. Terima kasih pimpinan yang terhormat Wakil Ketua DPD Pak Nono Sampono yang sudah mengantarkan diri, kemudian Pak Dr. Philip Ketua Mahkamah yang sekarang memimpin bersama Bapak Insinyur Darman Sahusen yang juga memimpin, dan para anggota yang terhormat. Izinkan saya memperkenalkan yang bersama saya dulu pada tempat ini, yaitu satu Bapak Wakil Jaksa Agung Pak Sunarta, kemudian ada Bapak Dirjen HAM Kemenkumham, kemudian ada Jamin Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung, kemudian ada juga Bapak Makarim Wibisono Ketua Tim BPH, kemudian Bapak Iqdal Kasim Ketua anggota tim BPH, Bapak Amiruddin, dan Bapak Mustafa Abu Bakar. Kemudian ada Deputi 3 BIM kasih. Ada juga wakil dari Sesmenko PMK tidak hadir, kemudian bersama saya Bapak Sesmenko Polhukam, kemudian Deputi Bidang Politik Luar Negeri Polhukam Ibu, lalu ada Deputi Bidang Hukum dan HAM Pak Sugeng, kemudian Deputi Bidang Koordinator Kesbah Pak Janegeri MK Afat, lalu ada staf khusus Menko di bidang kelembagaan Pak Pak Budi Kunchoro, dan staf khusus bidang komunikasi Pak Rizal Mustari. Baik Bapak, saya akan langsung saja menjawab itu semua tadi yang ditanyakan. Jadi begini, mari masuk ke halaman 1. Jadi pasca reformasi tahun 98 itu, tiba-tiba kita kaget dan sadar bahwa banyak sekali pelanggaran HAM masa lalu, termasuk pelanggaran HAM tahun 65, peristiwa 65. Sehingga ada perintah, negara memerintahkan kepada kita semua untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu itu melalui proses yudisial dan non yudisial. Yudisial dan non yudisial itu perintah negara simultan, tidak yang satu mengganti yang lain, dua-duanya harus dilakukan, yudisial dan non yudisial. Tetapi ternyata tugas ini sangat sulit direalisasikan
Sehingga sejak tahun 98 sampai tahun 2023 tidak menghasilkan apa-apa. 25 tahun kita udah diperintah oleh negara ini, tapi tidak menghasilkan apa-apa untuk menyelenggarakan pelanggaran HAM berat masa lalu. Nah, dasarnya ini TAP MPR nomor 17 tahun 98, TAP khusus tentang hak asasi manusia, itu mengevaluasi pelanggaran HAM dan bagaimana HAM itu harus diatur. Lalu Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia juga. Lalu Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Itu mengamanatkan kepada pemerintah dan semua, kepada DPR, DPD, dan semua, agar penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM berat itu dilakukan melalui pengadilan HAM dan komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Itu perintah di dalam ketiga ini. Pokoknya dua caranya. Nah, berikutnya, ternyata Pak, penyelesaian yudisial itu sesudah dicoba itu oleh pengadilan, 35 orang terdakwa bebas semuanya. Tidak ada satupun yang dihukum sesudah dibawa ke pengadilan. Peristiwa pasca jajak pendapat Timur-Timur, 18 orang bebas semuanya. Tidak ada pelanggaran HAM di situ, kata pengadilan. Peristiwa Tanjung Priok, 14 orang, tidak ada pelanggaran HAM di situ, bebas semua. Peristiwa Abe Pura, terdakwanya 1 orang, bebas, 2 orang, bebas juga oleh pengadilan. Tidak ada pelanggaran HAM berat di situ. Paniai, jumlah terdakwa 1 orang juga dibebaskan. Jadi kita ini tidak bisa membuktikan di pengadilan, bukan tidak mau. Karena kalau membuktikan ke pengadilan itu, kalau dianggap pelanggaran HAM itu, kan ditanya oleh hakim, pelakunya siapa? Membunuh dengan apa, tanggal berapa, jam berapa? Visum et repertumnya mana? Nah, itu hilang semua, tidak ada. Tahun 65 apalagi orang udah pada meninggal semua. Nah, yang kemudian dibebaskan ada 3 kasus pasca jajak pendapat Timur-Timur, peristiwa Tanjung Priok yang rame itu katanya dulu ada pembunuhan besar-besaran, jajak pendapat Timur-Timur juga, peristiwa Abe Pura. Putusannya bebas dan telah berkekuatan hukum tetap 34 orang, sehingga 1 orang baru dipupus kira-kira 2 bulan yang lalu, bebas juga, yang Paniai. Orang boleh berdebat, itu hakimnya mungkin tidak objektif, itu mungkin jaksanya tidak serius, enggak. Karena memang bolak-balik kejaksaan dan Komnas HAM itu tidak ketemu di hukum acara. Komnas HAM hanya mengatakan ini pelanggaran HAM, tapi ketika akan dibuktikan kemarin, jaksa tanya mana buktinya, dibunuh dengan apa. Hukum pidana harus begitu, tidak bisa nerima borongan gitu. Oleh sebab itu bebas terus yang ke sana. Nah, yang lain mau diteruskan ke Kejaksaan Agung, tidak bisa, mana buktinya. Nanti kami malu kalau mengajukan lagi, hanya tidak jalan di pengadilan. Jadi tidak 25 tahun Pak, sejak reformasi tidak ada satupun pelanggaran HAM ini bisa diselesaikan di pengadilan. Nah, kenapa tantangan utama penyelesaian pelanggaran HAM berat ada melalui sudut aspek pembuktian? Hukum acara itu ada cara-caranya sendiri, nggak bisa ada keputusan kami memutuskan ini pelanggaran HAM berat. Ditanya buktinya, itu menggunakan undang-undang lain, bukan undang-undang HAM hukum acara itu. Dan betul sesudah dicoba, Presiden sudah ajukan aja kalau sudah negara memutuskan, Komnas HAM memutuskan, ajukan ke pengadilan, diajukan kalah Pak. Sehingga lalu gimana ini caranya? Nah, itu satu. Ya, soal pengadilan HAM. Bagaimana cara pengadilan HAM? Halaman berikutnya ini ada 2 undang-undang. Ada 2 ketentuan, yaitu Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Yang dikatakan gitu, kalau peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi, ya, pelanggaran HAM yang terjadi sebelum tahun 2000 itu diadili oleh pengadilan HAM ad hoc
Dan pembentukan HAM ad hoc itu diusulkan oleh DPR. Nggak bisa langsung minta ke kejaksaan, Bung, tolong dibawa ke kejaksaan. Nggak bisa. Harus DPR. Nah, waktu saya jadi anggota DPR itu pernah dibahas. DPR bilang nggak usah lah. Cuma itu kan bukan undang-undang, hanya raker kayak gini. Nggak usah kalau nggak bisa. Saya waktu itu anggota DPR. Tahun 2004. Waktu itu jaksa agungnya Pak Abdurrahman sampai ribut di situ. Karena dari sudut pembuktian nggak bisa. Hanya mengatakan tahun 65 pelanggaran HAM berat. Siapa pelakunya? Itu kan sudah ada mahmilun, sudah ada pengadilan, Mahkamah Militer luar biasa. Nah, adapun untuk pelanggaran HAM yang terjadi sesudah tahun 2000 itu dilakukan melalui pengadilan HAM biasa. Yang kemarin kita dipaniai itu ya kita masih kedepannya tinggal begitu. Kalau ada pelanggaran HAM berat lagi ya ini kita pakai. Nah, kalau yang ini yang tertunda ini harus dibawa ke DPR. Kita akan bilang ke DPR, ayo kalau mau bawa ke pengadilan, gimana cara membuktikannya, gitu aja. Karena nggak bisa 25 tahun kita berdebat. Nah, sekarang saya ingin katakan juga halaman berikutnya. Ada cara penyelesaian non yudisial juga diperintahkan oleh tadi. Jadi bisakah sebuah peristiwa diadili non yudisial? Bisa. Adanya undang-undangnya. Bukan diselesaikan itu pengadilan, bukan menghapuskan pengadilan. Pengadilannya masih ada. Dan kita katakan kita penyelesaian yudisialnya jalan aja kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa, harap mari saja secara nasional kita entah kapan, berapa tahun lagi itu ini biar tidak menjadi beban disikapi aja oleh DPR. Nggak bisa. Kalau mau bisa, mana buktinya, gitu aja. Gimana cara membuktikan tahun 65 itu? Apalagi kalau mau dianggap pelaku udah pada meninggal semua. Di dalam hukum itu kalau yang diduga pelaku udah meninggal, perkara ditutup. Sekarang yang mau diadili siapa? Anaknya. Kalau hukum perdata sih bisa ditagih ke anaknya. Kalau tidak kan nggak bisa. Nah, negara juga memerintahkan membuat undang-undang KKR. Nah, undang-undang KKR justru dibatalkan oleh MK. Yang dibuat itu sudah kita buat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 disahkan untuk melaksanakan 3 perintah undang-undang tadi KKR oleh MK dibatalkan. Kenapa dibatalkan? Karena untuk mendapat KKR itu orang harus mendapat amnesti dulu. Nah, kata MK, kalau orang harus dapat amnesti dulu, yang nggak minta amnesti gimana? Kalau amnestinya ditolak bagaimana? Padahal ini korban, maka dibatalkan seluruh isi undang-undang itu oleh MK. Dibatalkannya pada tahun 2006. Hanya berlaku 2 tahun gitu lalu dibatalkan. Kita belum bergerak sudah dibatalkan. Jadi tidak ada dasarnya KKR. Tetapi bagaimana menyelesaikan masalah korban ini juga disebut dalam putusan MK. Kalau tadi ditanya apa dasarnya, TAP MPR kan paling tinggi ya waktu itu. Sekarang TAP MPR bukan tata hukum. Dulu waktu itu di tahun 99 maka dibuat undang-undang pelaksanaannya. Karena tetap MPR itu bukan didelay, itu base kicking sekarang. Dibuat pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 39 dan Undang-Undang Nomor 26. Nah, itu yang berlaku. Nah, itu nggak bisa dilakukan. Tapi MK menyebut ini, kasus pelanggaran HAM berat dapat diselesaikan melalui kebijakan hukum atau kebijakan politik dari pemerintah. Ini dasarnya. MK sesudah membatalkan undang-undang, udah kalau kamu tidak punya undang-undang lain, buat kebijakan aja. Ini dasarnya putusan MK. Tapi harus sejalan dengan undang-undang dasar. Apa perintah undang-undang dasar? Hak korban. Hak korban kalau hukum tidak selesai, undang-undang tidak selesai, korbannya mati satu-satu, kita belum berbuat apa-apa. Maka kita membuat Kepres nomor 17. Daripada berdiam diri, undang-undangnya tidak jalan, undang-undangnya dibunuh atau dibatalkan, kita diam, buat Kepres.
pembentukan tim penyelesaian non yudisial yang berat masa lampau. Tetapi di situ disebutkan ini tidak menghapuskan kewajiban menyelesaikan secara yudisial. Ini jalan dalam kebijakan aja, yudisialnya jalan. Gimana caranya? Caranya nanti kita bawa ke DPR. Komnas HAM yang setiap saat selalu ngejar-ngejar ini, mari ke DPR. Kita bilang ke DPR, bagaimana cara membuktikan kasus tahun 65. Bagaimana cara membuktikan kasus dukun santet. Tahun 65 itu karena ini tim Kepres 17 ini masalah korban. Ya, kita nggak mencari pelaku karena mencari pelaku itu biar pengadilan. Ini korban yang menunggu ini. Nah, oleh sebab itu lalu kita buat kepres, nanti dapat rehabilitasi, ya, dapat santunan sosial, nanti kita tunjukkan. Jadi dasar hukumnya jelas. Dan ini melibatkan mantan ketua Komnas HAM yang juga ikut menggarap tentang pengadilan HAM ini, Pak Ibda Kasih, Pak Amir, Pak ikut semua. Lalu mantan anggota Duta Besar Indonesia di Jenewa, Pak Makarim Wibisono, yang menangani masalah-masalah ini ketika beliau di PBB di berbagai negara. Kita jadikan ketua ini. Ayo apa yang terjadi di negara lain dalam soal ini. Nah, oleh sebab itu penyelesaian pelanggaran HAM berat secara manusial dengan menitik beratkan pada pemulihan hak korban. Kalau pengadilan itu pelaku, kalau ini korban. Karena banyak korban ini. Yang kemarin kami ini ya, tahun 65 itu ada orang disekolahkan oleh pemerintahan Bung Karno ke barat, ke timur, kemana-mana untuk pembangunan gitu. Termasuk Pak Habibie, Pak Hardi Ramlan. Begitu, Pak Habibie contohnya. Tahun 63 dia lulus master, disekolahkan oleh Bung Karno. Udah kamu terus ke dokter, lulus dokter, persis bulan September tahun 65, mau pulang nggak boleh. Nggak boleh. Untungnya ketemu Pak Harto tahun 74, Pak Harto kunjungan ke Jerman. Rudi, kamu kok di sini? Iya Pak, saya nggak boleh pulang. Loh, kenapa? Gitu. Ayo pulang, bisa jadi presiden. Dia bukan anggota yang terlibat tahun 65, hanya disekolahkan. Yang kemarin 2 datang yang masih hidup umur 81 tahun tuh. Namanya Pak Yanto yang di Rusia itu menjadi profesor di sana. Profesor di bidang ilmu koperasi, dan ada Pak Roni gitu, menjadi pengusaha sekarang di Ceko. Memberi saksian, Pak, dulu kenapa kamu tidak pulang? Dulu mau pulang tidak boleh, paspor langsung dicabut gitu. Nah, masa yang begini korban ini dibiarkan, dia tidak tahu apa-apa. Ya, negara turun tangan dengan kebijakan politik dan membuat apa yang disebut beskike, keputusan presiden, keputusan politik presiden. Peraturannya itu biar jalan, peraturannya diusahakan untuk jalan. Undang-undang KKR nih, udah dibuat bagus-bagus, dibatalkan oleh MK. Sesudah mau dibuat lagi, terus terang aja. Nggak bisa, banyak yang nggak setuju KKR. Karena apa? Ini berarti mengampuni PKI katanya. Padahal ini bukan. Setiap kita akan buat, ada yang masuk dari kiri, kanan, ada DPR tidak setuju, ada yang tidak setuju. Sampai sekarang tidak jadi. Masa kita mau diutak? Itu yang terjadi. Nah, Bapak, ini kasus pelanggaran HAM berat yang sekarang tersisa. Yang ini. Nah, gini, saya ingin tekankan bahwa pelanggaran HAM berat itu hanya diputuskan oleh Komnas HAM. Tidak boleh ada orang di luar Komnas HAM mengatakan satu peristiwa itu pelanggaran HAM berat. Misalnya, kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, itu korbannya 156 orang meninggal. Orang yang tidak tahu hukum mengatakan itu pelanggaran HAM berat. Bukan. Ya, itu peristiwa, mungkin kejahatan. Karena pelanggaran, misalnya di Papua Barat, tempatnya Pak Philip itu, ada orang membakar satu toko, satu mall,
atau tempat kegiatan disko macam-macam itu membunuh 20 orang meninggal. Lalu orang itu pelanggaran HAM berat? Bukan. Itu kejahatan. Di Maluku 3.000 orang meninggal. Itu konflik sosial, bukan pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM itu adalah pelanggaran yang menurut Komnas HAM dilakukan oleh aparat pemerintah. Kalau orang saling bunuh gitu meskipun korbannya 500, ya itu konflik sosial namanya. Seperti di Haruku, korbannya banyak. Tapi itu konflik sosial yang menimbulkan kejahatan. Karena aparat di situ justru menyelamatkan, menyelesaikan. Kalau aparat yang mengajak, itu namanya pelanggaran HAM berat. Oleh sebab itu ketika misalnya minta maaf ada seorang tokoh mengatakan itu pelanggaran HAM berat, kok dikatakan oleh pemerintah kok dibebaskan, kok bilang ke Komnas HAM dong. Kalau pelanggaran HAM berat bilang Komnas HAM bilang ke saya, bilang ke pemerintah. Baru kita bawa ke pelanggaran HAM berat. Ini kadang-kadang orang tidak ngerti bedanya kejahatan dan pelanggaran HAM, kriminalitas dan pelanggaran HAM berat. Itu dua hal yang berbeda. Nah ini yang kami selesai. Nah ini Pak, Ibu, pelanggaran HAM berat itu yang ditetapkan oleh Komnas HAM itu ada 16. Tetapi 4 sudah diadili, bebas semua. Ini sisanya semakin sulit diadili karena buktinya semakin tidak ada. Misalnya kasus Petrus, penghilangan orang. Petrus, penyebab misterius itu yang nomor berapa ini? Yang nomor 2, penyerahan misterius. Itu juga pelakunya siapa pelakunya? Itu kebijakan negara. Udah mungkin karena Pak Harto pernah ngakui pada waktu saya nyuruh gitu. Kan sudah Pak Hartonya udah diturunkan. Jadi modalnya juga udah meninggal. Kan tinggal korbannya. Nah, korbannya ini pun Pak, saya minta maaf, korbannya ini pun ketika ditemui oleh tim itu mohon agar tidak diumumkan sebagai korban HAM terus karena malu. Saya sudah jadi direktur bank, masa ayah saya ditembak karena preman. Coba, ini temuan nih Pak, tidak semua orang mau loh. Kemarin kamu mensiarkan langsung yang korban santet, kiai 82 kiai, bahkan laporan terakhir 166 kiai di Jawa Timur ditembak, dibunuh, pelanggaran HAM. Tapi keluarganya ketika akan disiarkan tidak mau, jangan disiarkan. Kami malu dituduh keturunan tukang santet. Iya. Oleh sebab itu, yang mau diberi santunan secara diam-diam, kita pesantrennya bangun lagi, sekolahnya bangun lagi. Apa dasar hukumnya? Tidak ada dasar hukum, kebijakan politik. Dasar hukumnya sudah ada, KKR diputuskan, dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi atas gugatan orang-orang yang tidak setuju. Ini diangkat ke permukaan. Jadi nih, tinggal 12 peristiwa 65, peristiwa penembakan misterius, Talang Sari, Lampung. Ini sebenarnya udah damai, tapi mau dibawa ke pengadilan juga nggak bisa. Ya, Rumah Gedong. Nah ini yang kemarin kami ke sana. Di situ tempat pembantaian orang, jadi di situ tempat karena daerah operasi militer. Kalau ada orang dicurigai GAM, dibawa ke situ disiksa. Nah ini ketemu jejaknya. Tapi pelakunya siapa? Kan kalau pidana harus jelas yang memberi, yang melakukan siapa, senjata apa yang dipakai. Yang dipakai apa pisau, apa sangkur, apa-apa itu harus jelas di pengadilan. Nah, Rumah Gedong, penghilangan orang secara paksa, peristiwa kerusuhan Mei, peristiwa Trisakti dan Semanggi 1, Semanggi 2, peristiwa pembunuhan dukun santet, peristiwa Simpang KKA, peristiwa Kuasio, Papua, peristiwa Wamena, Papua, dan peristiwa Jambu Kepo, Aceh. Ini 12 ini yang sudah kami verifikasi. Pak, banyak ada pelanggaran HAM, itu di Aceh masih ada lagi, Tengku Bantakia misalnya. Loh itu tidak direkomendasikan oleh Komnas HAM. Kami tidak boleh menyebut sendiri atau atas usul orang, tidak bisa. Harus Komnas HAM yang mengatakan. Dan itu sudah diadili. Yang Tengku Bantakia dulu tentaranya udah ditangkap, udah masuk penjara juga.
Pak, saya mohon izin untuk masyarakat tolong diberi pengertian bahwa pelanggaran HAM berat itu beda dengan kejahatan berat. Terorisme itu bukan pelanggaran HAM berat, meskipun akibatnya lebih besar dari pelanggaran HAM berat. Terorisme di Bali itu membunuh 220 orang. Sementara peristiwa Paniai itu korbannya 1 dianggap pelanggaran HAM berat, 1 dianggap 201 HAM berat, 1 bukan. Ini kejahatan berat. Korupsi itu kejahatan berat, gitu. Karena orang ini kadang-kadang tidak tahu. Saya dulu bilang waktu jadi menteri pertama, dia pemerintahan Pak Jokowi tidak ada pelanggaran HAM berat. Marah semua, bohong. Baru jadi menteri bohong. Mana pelanggaran HAM beratnya? Tidak ada memang. Kejahatan banyak. Kejahatan berat banyak. Tapi pelanggaran HAM berat tidak ada. Baru 20 Juni tahun lalu, tahun 2021, Paniai ini ditetapkan oleh Komnas HAM. Lalu langsung kita adili aja, bebas juga, karena buktinya tidak cukup. Meskipun dia mungkin kena ini, tapi siapa yang melakukan, siapa yang memerintahkan, jenjang strukturnya gimana, itu kan harus jelas kalau dalam pelanggaran HAM berat. Bapak sekalian, yang lain-lain saya anggap cukup. Tetapi saya ingin masuk ke halaman 16. Apa yang mau diberikan oleh pemerintah? Ini halaman 16. Nah ini terhadap 11 kasus ini. Kalau masih mau diadili, adili saja. Silakan Pak Komnas HAM, ketemu DPR lah. Tolong, silakan. Apa mau dibuat undang-undang baru hukum acara sendiri gitu bahwa untuk pelanggaran HAM berat nggak usah pakai hukum acara pidana, langsung aja digantung, silakan lapor aja ke DPR gitu. Tapi selama pakai hukum acara biasa nggak bakal bisa. Nah, oleh sebab itu kita memberi santunan kepada korban, bukan pelaku. Ini apa? Pembangunan rumah atau renovasi. Nah kemarin tuh Presiden bilang langsung ada 16 rumah korban rumah gedung itu udah dibangun. Senang orang. Ada yang minta anak saya disekolahkan Pak, kasih beasiswa sampai perguruan tinggi. Gitu. Pembangunan tempat ibadah. Di rumah gedung kemarin dia aja apa mintanya? Kami perlu masjid Pak, bangunkan masjid. Minta karena dia korban, kita tanya. Yang wajar saja, kamu minta apa? Gitu. Ada pembangunan prasarana air. Kemudian pemulihan hal lainnya untuk kepentingan korban, ada pendidikan dan pelatihan kerja, pendirian dan pendampingan usaha, lalu ada program solar untuk nelayan, akses pembiayaan permodalan dan seterusnya. Yang di luar negeri kita kasih, kalau kamu mau pulang saya akui sebagai warga negara. Dan dia tidak bisa pulang dulu, sekarang pulang. Negara menjamin bahwa engkau dulu tidak salah, tidak pernah diadili langsung, tidak boleh pulang. Kita suruh pulang, panggil. Habis ini saya akan mengunjungi beberapa negara Eropa. Siapa yang mau pulang? Mereka punya hak warga negara. Tapi Pak, mereka juga tidak ingin. Saya tidak ingin pulang itu banyak. Karena sudah 58 tahun, asetnya sini sudah habis, keluarga sudah habis, dan dia merasa takut diejek oleh masyarakat. Gitu. Mereka sudah sukses di sana. Apa yang mereka minta, Pak? Kami hanya ingin diakui bahwa kami adalah warga negara, bukan orang yang tidak kewarganegaraan. Mereka sudah banyak yang punya dapat suaka politik, dapat kewarganegaraan di sana. Anaknya sudah bule-bule juga, gitu. Tetapi mereka hanya ingin kebanggaan terhadap negeri ini, rasa cinta kami terhadap tanah air ini, merasa dikembalikan oleh negara dengan adanya ini. Masa Bapak tidak setuju? Masa ini dianggap tidak ada hukumnya? Masa kita mau diem aja melihat itu? Sementara negara udah memerintahkan, selesaikan itu melalui pengadilan dan non-pengadilan. Yang non-pengadilan dibatalkan, undang kita buat sendiri. Karena MK mengatakan lakukan dengan keputusan politik dan kebijakan pemerintah. Dan kami sudah siap menyediakan ini, gitu, ya, menyediakan apa yang dibutuhkan untuk ini. Negara harus bayar, ya bayar, menyediakan anggaran.
tadi berbicara dengan teman-teman dari Kementerian Keuangan, negara harus menyediakan anggaran. Tahun depan berapa, tahun berikutnya berapa. Karena dulu negara taruhlah salah. Kalau sudah dianggap pelanggaran HAM berat itu artinya negara salah. Cuma yang salah yang mana orangnya itu pengadilan. Korbannya kan harus kita pelihara, kita tanggung pendidikannya. Sebenarnya kalau hak politik yang di dalam negeri kan udah bebas, ya sudah boleh ikut pemilu, sudah boleh menjadi direktur bank, sudah jadi apa gitu, udah nggak ada masalah, hak politiknya udah diberikan. Tapi ya korban-korban yang sisa-sisa ini, apalagi yang pegawai negeri dipecat itu dulu di tahun 71, 74 itu dipecat. Kenapa? Dituduh PKI karena tidak mau masuk Golkar. Nah sekarang nuntut sudah reformasi, saya dulu bapak saya dipecat katanya ini, tidak ada pensiunnya, masa kita diam? Masa kita diam terhadap hal ini? Tidak boleh. Negara yang dibentuk untuk melindungi hak-hak warga negara. Oleh sebab itu kita ambil keputusan ini. Demikian Pak, pengantar saja dari saya. Hal-hal lain yang sifatnya lebih detail Pak, ini ada dari BIN, ada dari Kejaksaan, ada dari Komnas HAM, dari tim juga ada. Kemudian fasilitas pengorganisasiannya saya minta Pak Sesmen di sini nanti menjawab segala persoalan teknis apa yang sekarang dihadapi dan bagaimana menyelesaikan itu semua. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya kalau tidak bisa ikut Bapak ya, tidak bisa ikut sampai akhir. Tapi teman-teman saya yang di sini ini akan tetap menjawab pertanyaan Bapak dan menampung apapun yang Bapak usulkan untuk kebaikan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang sebelum Kominfo sedangkan agenda yang lain menurut kami sangat penting. Yang pertama, dalam penjelasan Kominfo tadi sangat jelas sekali bahwa kebijakan politik ini memiliki dasar hukum yang kuat. Yang kedua, dari Kominfo bahwa walaupun kekuatan hukumnya sangat kuat, tetapi non yudisial tidak mengesampingkan mekanisme yudisial. Artinya bahwa proses non yudisial juga jika tidak memiliki kekuatan hukum, bagaimana ini harus dilaksanakan? Sementara yudisial ini tetap dilaksanakan. Artinya kami melihat bahwa jangan-jangan sampai kemudian pekerjaan ini juga tidak tuntas karena proses penegakan hukumnya juga tentu institusi hukum lain berharap bisa diselesaikan. Yang ini mohon penjelasan Pak Menko. Yang kedua, hak korban ini perlu kita mendapatkan definisi. Hak korban ini adalah pelaku korban akibat daripada kejahatan PKI kepada warga negara atau seperti apa. Ini perlu penyamaan persepsi dengan korban. Korban ini PKI atau organisasi ini yang disebut dengan korban, ataukah warga negara Indonesia yang pada peristiwa itu yang mendapatkan dampak daripada kejahatan itu. Ini perlu penyamaan pandangan. Artinya kalau itu adalah korban dari warga negara Indonesia akibat daripada kejahatan PKI, kami dorong mereka wajib mendapatkan kompensasi hak itu. Kalau justru terbalik, kalau itu dilakukan oleh PKI dan mendapatkan non yudisial dalam hak yang lain, saya pikir ini juga tidak bijak juga. Ini tidak bijak juga. Bagaimana dengan 7 jenderal yang jadi korban pelanggaran itu? Bagaimana dengan kiai, ustaz dan lain yang jadi korban itu? Apakah mereka disebut korban juga? Ataukah ini konsep yang organisasi ini disebut dengan korban? Mohon ini Pak Menko sebelum tinggalkan untuk dipertegas soal
bagian ini. Speaker itu Pak. Ya. Baik Pak, terima kasih. Nanti biar diperjelas di sini ada Komnas HAM. Tetapi Pak, ini kalau yudisial itu pelaku Pak. Jadi nanti yudisialnya akan tetap diusahakan, tapi mencari pelaku kejahatan itu, pelaku pelanggaran HAM itu siapa? Ini kita ini korbannya. Oleh sebab itu, korban itu disebut bukan korban keganasan PKI, korban peristiwa 65. Jadi di situ korbannya bukan mantan PKI saja. Pondok pesantren yang ditemukan oleh Pak Ifdal Kasim itu di Jawa Timur, itu korban peristiwa 65. Dia pondok pesantren, Pak. Pesantrennya dibakar, sumurnya dikasih racun. Gitu, itu korban dia bukan siapa-siapa. Pelakunya siapa? Nah, nanti biar pengadilan kalau itu. Tetapi Pak, kalau peristiwa 65 sebenarnya sudah ada mahmiluk ya. Mahkamah Militer Luar Biasa itu sebenarnya sudah pengadilan dan sudah ada TAP MPR juga ya yang memutus itu. Yuridis sebenarnya sudah selesai, tapi pada waktu itu enggak, dulu itu yang dibuatnya tidak fair karena pemerintah Orde Baru yang mau sesuka-sukanya. Ya sudah kita buka gitu. Kita buka. Sesudah diteliti ternyata korbannya ini yang harus ditolong bukan orang PKI semua, pesantren, ada orang sekolah, itu korban, bukan pelaku. Nah, bahwa santunan dan rehabilitasi, bantuan dan sebagainya seperti ini tidak ada undangnya. Kalau tidak selesai gimana? Tidak bisa, mereka tidak bisa menuntut kalau mereka korban. Kalau pelaku lapor ke Komnas HAM sana. Kalau karena Anda korban sudah diberi, sudah syukur. Ini sama dengan pemerintah memberi baksos. Mana ada undang-undang tentang baksos? Pemerintah membantu traktor ke petani di mana gitu. Nggak pakai undang-undang, itu bantuan. Jadi bantuan itu tidak bisa dituntut. Ini tidak ada loh. Ini bantuan, rehabilitasi, bukan pengadilan. Kok tidak diadili? Ya diadili saja, silakan. Kan ada Komnas HAM yang nanti menghimpun bukti-buktinya dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu Pak, sekali lagi ini kita memperhatikan korban dan tidak menegasikan yudisialnya. Yudisial akan terus jalan, tapi nanti bicara, mari pembuktiannya di mana nih? Nanti di DPR kita bicara, ketemu di DPR nanti. Bahwa itu mungkin, itu tidak mungkin, itu mungkin, tidak mungkin, kita nanti berdebat lagi di DPR. Bersama bertiga, pemerintah, Komnas HAM, Kejaksaan Agung, Komnas HAM, DPR. Nanti akan bicara di DPR. Kalau memang tidak bisa mau diapain, gitu, apa mau diambangkan seperti sekarang menjadi beban sejarah atau bagaimana, ya nanti DPR lah wakil rakyat. Itu Pak ya. Kalau ada yang kurang nanti ini wakil-wakil kami banyak di sini. Tim kami bukan wakil. Aspirasi datang ke kita untuk bagaimana menanggapi sikap pemerintah. Tapi karena Pamenko punya agenda juga ada Pak. Mudah-mudahan ke depan bisa Menko Polhukam dan Komite 1 bisa sendiri untuk bisa hal-hal seperti itu. Sama sangat bisa. Ini kan karena pertemuan ini ditunda beberapa kali, sudah hari ini aja, tapi sudah bisa satunya. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Sebelum beliau tinggalkan kita, foto dulu dengan anggota. Ada memang di idola ini. Foto dulu ya. Gimana fotonya? Bapak dan Ibu sekalian, khususnya Pak narasumber, itu sebagai pimpinan sidang pada hari ini, saya juga punya hak sebagai anggota untuk juga menyampaikan pandangan pada proses ini. Yang pertama, ya, bagi saya mewakili Jawa Barat, Papua sampai Selatan, sebenarnya isu yang sentral itu bukan menjudisial PKI, Pak. Menjudisial itu adalah kasus HAM Papua, Pak, yang bukan lagi menjadi masalah nasional, yang sudah menjadi masalah internasional. Selalu dibicarakan. Kenapa bukan itu menjadi skala prioritas, Pak? Kan begitu, Pak. Harapan saya, ya, kasus-kasus ini kemudian pemerintah atau ketika pengadilan mengatakan itu bukan pelanggaran HAM, kasus HAM di Papua,
maka sesungguhnya menciptakan ketidakpercayaan terhadap hukum negara kita. Maksud saya, apapun buruknya perkara, apapun konsekuensi hukumnya, harus ada hukuman yang menjadi ya publik percaya terhadap institusi hukum. Itu prinsip. Kalau kemudian Komnas HAM menyatakan pelanggaran HAM, proses pengadilan yang mengatakan tidak, publik tidak percaya, Pak. Apapun bentuk hukum yang kita terapkan, kita tidak akan dipercaya, Pak. Nah, ini yang saya sampaikan, Pak. Saya harap konsep yudisial pelanggaran HAM, apapun konsekuensinya, harus ada putusan yang adil dan benar bagi orang. Itu dulu, Pak. Baik, itu kutipan saya untuk Bapak semua, Polhukam. Saya senang sekali Menko Polhukam tadi dengan Bapak presentasi tentang 12 kasus dan kami prioritas tentang kasus 65. Tetapi tentu kita juga berharap ada kasus-kasus HAM yang menjadi konsep fokus daripada pemerintah juga. Tentu konsepnya adalah penegakan hukum itu dengan adil dan benar, sehingga publik percaya terhadap institusi hukum kita. Sekarang, Pak, mungkin Komnas HAM tidak akan dapat laporan lagi, Pak, tentang dugaan pelanggaran HAM. Percuma. Atau ke pengadilan HAM, percuma. Tidak percaya, Pak. Kemana larinya? Ke Amnesty Internasional, larinya ke negara-negara pemerhati HAM. Dan siapa yang menjadi dampak? Negara kita, Pak. Nama kita di luar buruk, Pak. Harap institusi hukum itu harus berkeadilan, gitu. Ya, kalau dia ya, hukumannya harus ada, maksud saya seperti itu. Terima kasih rekan-rekan Komite 1 dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya pimpinan sidang menutup acara.